bersama dengan Afan Seputra, pemain andalan dari Satria Muda Pertamina Jakarta. Van, gimana kabar Van? Baik, Bung. Puji Tuhan. Baik ya. Lagi ngapain sekarang? Kesibukan apa sekarang? Kesibukannya sekarang sih ya ada program dari tim Satria Muda sendiri, ada latihannya, ada jadwal yang kita latihan bareng lewat aplikasi Zoom, ada juga yang latihan sendiri-sendiri diberi programnya oleh pelatih Mas Gofar, pelatih fisik Mas Gofar. Sejauh ini latihannya lebih condong atau lebih konsentrasi ke apa ya? Kalau sekarang sih lebih condong ke ini ya, ke fisik ya. Tapi fisiknya tuh yang lebih kayak menjaga ini aja badan supaya nggak overweight. Terus habis itu ada yang pergerakan sendiri, endurance dengan lompat tali, skipping. Tapi juga ada diselipin sama strength-nya di gym-nya, walaupun alatnya terbatas gitu. Jadi dengan latihan ini mau makan apa aja, porsi berapa banyak, dijamin nggak bakalan nambah berat badan, Van ya? Ya ada lah cheating day-nya Sabtu Minggu lah ya. Van, dari kabar terakhir kan ini memang ada wacana untuk kelanjutan dari IBL 2020 ya. Ini udah diupdate nggak dari Satria Muda? Udah, si TBB udah lumayan sering memberi kita update. Soalnya kan banyak juga pemain yang di luar Jakarta kan. Jadi sekarang kondisi mes juga kosong. Nah, saya ada yang beberapa di Surabaya, di Lombok, Kalimantan. Jadi TBB lumayan sering memberi kita update. Jadi kita ya nggak ketinggalan update juga sih. Dari informasi dari TBB, dari organisasi Satria Muda, apa yang mesti dipersiapkan oleh Satria Muda? Langkah-langkah apa untuk menuju kan rencananya bulan September nih, IBL mau dilanjutkan. Yeah. Apakah sudah ada rencana jadwalnya, kapan mesti kembali lagi ke mes, kapan kembali lagi untuk melakukan latihan bersama sebagai satu tim? Sebenarnya ada omongan, tapi masih belum pasti. Jadi bisa 50-50 juga. Nah, kemungkinan itu untuk yang latihan itu yang anak Jakarta dan sekitarnya dulu. Jadi kemungkinan nih masih mungkin ya, masih bisa ya, bisa enggak, sekitar minggu depan. Yang pemain-pemain yang ada di Jakarta, kan ada Rivaldo, ada Christian Gunawan, atau yang di Bandung, Bekasi, itu ya mulai ini masukin ke mes. Tapi kan itu juga cuma 6 orang ya, sekitar 6 orangan, jadi tetap ada protokolnya juga. Nah, kalau misalnya itu berjalan lancar, latihannya oke, baru yang dari luar Jakarta, yang lumayan jauh seperti di Surabaya, Kalimantan, Lombok, ditarik lagi ke Jakarta. Tapi nunggu yang ininya dulu, yang di daerah Jakarta dulu. Kalau misalnya berjalan lancar, baru yang dari luar gitu. Itu sekitar minggu depan. Tapi bisa iya, bisa tidak gitu. Okay. Tapi apapun itu kan satu tim kan membutuhkan satu arahan ya dari pelatih. Nah ini pelatih kan Milos Pejic nih yang memegang Satria Muda musim ini. Nah, ini untuk Satria Muda saat ini bagaimana? Siapa yang memegang kedudukan sebagai head coach dari Satria Muda, dan nanti untuk kelanjutan IBL 2020 ini apakah sudah ditunjuk individu siapa yang menjadi head coach? Untuk sementara kedudukannya masih dipegang sama Coach Milos. Juga waktu kita latihan Zoom itu beberapa kali juga Coach Milos hadir juga, jadi memantau kita bagaimana latihan di Zoom gitu kan. Nah, sejauh ini nanti kalau misalnya lancar di September itu kita tetap akan memakai Satria Muda akan memakai Coach Milos sebagai kepala pelatih. Tapi itu pun juga kalau misalnya jalannya lancar ya, soalnya kan dia sekarang posisinya juga berada di Serbia. Jadi ya kita lihat aja nanti kalau misalnya emang bisa terbang ke sini, ya Coach Milos akan tetap memegang kita. Jadi masih ada harapan ya, masih ada kesempatan buat Coach Milos nanti seandainya ada situasi yang kondusif, beliau kembali lagi untuk melatih Satria Muda ya? Iya, benar, Bung. Oke. Sejauh ini dari pengalaman Afan sendiri terhadap pola yang diterapkan oleh Coach Milos sendiri bagaimana? Terutama untuk melihat kembali di IBL 2020 ini terhadap performa dari Satria Muda. Saya sejauh ini sih sebenarnya agak berbeda ya dengan musim lalu, apalagi dengan musim lalu itu dengan Coach Yobel agak sedikit berbeda. Cuman ya saya waktu pas gabung kembali ke Satria Muda, ya saya merasa nggak terlalu jauh beda dengan Coach Raiko Toroman ya. Soalnya saya juga waktu itu saya telat juga gabung di Satria Muda karena saya
berada di tim nasional sampai SEA Games selesai. Nah, itu terus saya ada pertukaran dengan Arki. Nah, saya kembali ke Satria Muda. Nah, di situ juga sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih sama Coach Raiko. Nah, terus habis itu awal-awal juga agak bingung karena mungkin sistemnya sih mirip-mirip, cuman ya ada perbedaan. Tapi ya karena nggak terlalu beda jauh itu ya saya bisa mengikuti sih. Sejauh ini juga kita build-nya itu awal tuh agak lambat ya chemistry antar pemainnya gitu. Terus tapi lama-lama sampai seri terakhir Surabaya itu udah menurut saya udah peningkatannya drastis banget sih dari seri-seri awal. Jadi menurut saya itu perkembangannya makin kesini tuh makin kompak gitu saya lihatnya gitu. Untuk kelanjutan IBL 2020 ini kan memang sulit sekali ya apabila para pemain asing nanti harus kembali memperkuat timnya oleh karena kondisi dari pandemi COVID-19 ini. Apabila bermain tanpa pemain asing, tanpa Gary Jacobs, tanpa para pemain pilar pemain asing lainnya dari Satria Muda, bagaimana Afan melihat kekuatan dari Satria Muda menghadapi tim-tim lain di lanjutan kompetisi ini? Kalau menurut saya sih, saya pribadi, saya yakin saya bisa membantu Satria Muda untuk mendapatkan gelar juara. Kalau misalnya liganya dilanjutin September nanti. Soalnya saya melihat juga sebelum season mulai, Satria Muda dengan komposisi pemain lokal doang itu menjuarai turnamen turnamen yang sebelumnya itu. Ya itu memang saya nggak ikut di situ. Yang ikut kan ada Arki sama Kevin. Saya sama Juannya nggak ikut. Tapi kesini ya saya pikir juga komposisi pemainnya nggak terlalu beda jauh gitu. Dan saya rasa juga tanpa pemain asing pun komposisi di Satria Muda ya saya yakin punya persentasi cukup tinggi sih untuk mendapatkan gelar tahun ini. Ya, itu di Piala Presiden 2019 kemarin ya, Satria Muda berhasil Ya, untuk ya. menjadi Oh juara. iya, Piala Presiden. Oke. Afan, kalau umpamanya melihat internal sendiri, dasar dari keyakinan Afan untuk Satria Muda bisa mencapai sukses ya di lanjutan IBL 2020 ini, apa sih yang menurut Afan jadi faktor kekuatan utama dari Satria Muda bermain tanpa pemain asing ini? Kalau saya lihat tuh pemain lokalnya itu kompak gitu. Jadi kita bukan mengandalkan satu superstar gitu yang kayak misalnya kita punya, ya kalau kita punya Kobe Bryant, Michael Jordan, otomatis kayak kita punya sesuatu yang lebih. Tapi kita kan nggak ada yang seperti itu gitu. Nah, kita keunggulan dari kita Satria Muda menurut saya itu kita sesama pemain lokalnya itu kompak. Dan waktu latihan itu juga kita berkompetisi antar pemainnya tuh kayak ada gitu. Jadi saya rasa karena itunya kekompakannya kuat, ya itu yang membuat model Satria Muda itu saya yakin bisa mendapatkan gelar sih karena kekompakan tim itu sih. Seberapa yakin Satria Muda bisa menang sebagai juara musim ini? Saya yakin 100%. 100% ya? 100%. Oke, kita sedikit mengalihkan topik bukan di IBL lagi, tapi dari pengalaman berlatih dan juga bertanding dari Afan Saputra. Ini Afan kan salah satu pemain yang mungkin jarang-jarang ya bisa dilatih oleh dua pelatih Eropa dalam waktu yang sangat berdekatan ya. Satu dilatih oleh Coach Rajko Toroman, yang satu dilatih oleh Coach Milos Pejic. Dari pengalaman berlatih Afan Saputra sendiri, dari pola yang diterapkan oleh kedua pelatih ini yang sama-sama berlatar belakang dari Serbia ya, dari Eropa Timur, apa sih yang menjadi tantangan utama bagi pemain Indonesia untuk bisa menyerap dan mengaplikasikan pola permainan yang mereka mau dari para pelatih asing? Yang pertama itu kita harus ada rasa mau belajar ya, karena kita nggak boleh menutup diri kalau emang perbasketan di Indonesia itu memang belum semaju banget seperti negara-negara Eropa gitu. Dan kita kebetulan juga bisa mendapatkan pelatih Eropa untuk melatih kita di sini, ya kita harus membuka diri, mengosongkan cangkir yang ada untuk kita mau belajar dari mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus disiplin untuk melakukan segala apa yang dimaui pelatih itu, agar kita semakin, kalau kita disiplin itu pasti cepat atau lambat kita pasti maju, dan kita nggak boleh merasa
udah puas dengan yang udah ada gitu. Kita harus tetap mau belajar, dan yang kedua kita harus disiplin melakukan apa yang disuruh pelatih tersebut gitu. Tapi kalau secara teknik, secara pola permainan, apakah pola permainan Eropa ini lebih sulit untuk bisa dilakukan ya untuk sebagai strategi satu tim bola basket, terutama dari Indonesia? Uh, saya rasa malah Indonesia lebih cocok dengan cara bermain Eropa, karena Indonesia itu kalau kan dulu pernah ada gaya Amerika, gaya Eropa gitu kan. Gaya Eropa itu lebih mengandalkan ball movement sama ya pergerakan tanpa bolanya, terus sama mengandalkan tembakan. Kalau gaya Amerika kan lebih ke individual gitu kan. Nah, kalau menurut saya tuh Indonesia lebih cocok dengan gaya permainan Eropa, karena ya emang kalau misalnya di Asia Tenggara pun atau bahkan Asia, kita memiliki size itu yang di bawah rata-rata ya. Kita kalah punya size, tapi itu makanya itu dari itu ya saya merasa Indonesia lebih cocok dengan pola permainan Eropa. Jadi ball movement-nya cepat, terus pergerakan pemain tanpa bola cepat. Nah gitu, sehingga kalau dibandingin size, kita mau bermain individu, menurut saya itu agak susah kalau memakai gaya Amerika. Jadi ya kebetulan bisa mendapatkan pelatih dari Eropa, dan saya rasa juga Indonesia cocok dengan gaya permainan Eropa seperti itu. Tadi Alvan mendeskripsikan pola permainan Eropa ini dengan banyaknya bola movement dan juga pergerakan tanpa bola. Dan untuk suatu ball movement yang smooth ya, yang lancar dan juga pergerakan tanpa bola yang baik juga, itu kan membutuhkan basketball IQ yang tinggi istilahnya untuk recognition ya, bagaimana pergerakan dari rekannya dan bagaimana saya harus bereaksi terhadap pergerakan rekan dan juga pergerakan dari defense lawan. Nah, statement saya ini benar nggak bahwa sistem dari pola permainan dari Eropa ini sebenarnya sulit untuk seorang individu basket itu untuk bisa mempelajarinya dalam waktu singkat? Waktu singkat tuh dalam jangka waktu berapa ya gitu? Maksudnya kayak sesingkat apa gitu? Maksudnya dibandingkan kalau mamanya kita bermain dalam tanda kutip strategi pola permain Amerika ya, di mana kita cari mismatch, kita cari teman kita yang lebih tinggi atau lebih cepat, bola pas ke mereka, isolation selesai gitu. Tapi kalau umpamanya ball movement sama pergerakan tanpa bola ini kan sebenarnya lebih ke tim ya. Bagaimana kita bisa merekognisi seperti saya katakan tadi, bagaimana pergerakan lawan, pergerakan rekan kita bagaimana gitu. Oh lah, ya itu kalau misalnya seperti itu kita itu ada sistem dari pelatih tersebut. Nah, jadi kita itu harus bermain di dalam sistem tersebut. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita bisa berimprovisasi, karena namanya bermain basket itu kita membaca ya. Kalau lawannya bagaimana, kita bagaimana. Nah, dari seperti itu, yaitu yang benar tadi katanya Bonduan, pertama harus punya IQ basketballnya yang bagus. Terus kalau yang nomor 2 itu ya karena kita bermain dalam sistem, terus kita lebih mengandalkan kekompakan tim, kita harus lebih sering mengenal satu sama lain. Jadi kekompakan itu dibangun ketika kita latihan tentunya kan. Kita mengerti, oh ini kebiasaannya teman saya itu begini, kebiasaan teman saya yang lain itu begini. Nah itu nanti kita di dalam sistem itu kita membentuk sesuatu permainan yang membuat kita itu bisa kompak gitu. Jadi kita saling mengenal gitu. Jadi yang pertama harus memiliki basketball IQ-nya bagus. Yang kedua juga kita harus mengenal karakter tim kita gitu seperti apa, sehingga kita bisa bermainnya itu bisa sejalan gitu. Dan itu terbukti dari pengalaman Satria Muda sendiri ya, di awal-awal musim masih butuh waktu adjustment ya untuk sehingga kemudian baru di paruh kedua ya kelihatannya baru kelihatan smooth sekali ya pergerakan dari Satria Muda ya. Benar, Bu. Oke, ini menuju pertanyaan terakhir, Alvan. Alvan udah berapa lama di Satria Muda? Tahun ini udah 8 tahun. Jadi kebetulan juga tahun ini harusnya udah selesai, udah habis masa kontraknya. Tapi kan ada prosedur kalau misalnya pemain harus menyelesaikan liga walaupun kayak agak mundur gitu kan. Udah ini ya gitulah. Nanti kalau misalnya saya ada kerjasama lagi dengan Satria Muda, ya musim depan itu memasuki musim ke-9 saya bersama Satria Muda. Nah,
Pertanyaan saya, Afan kan aslinya dari Surabaya gitu. Apakah Afan nggak ada apa istilahnya itu, ada kayak perhatian atau lirikan ke tim-tim di Surabaya sehingga bisa bermain di hometown-nya Afan sendiri? Itu ada dulu, kan saya udah di Satria Muda itu sejak kelas 2 SMA ya. Nah, jadi waktu itu uh, saya dari sekolah IPH itu memenangkan kejuaraan POPMI. Nah, waktu itu yang juara dari Jawa Timur itu bermain di Jakarta, jadi ketemu dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI. Nah, di situ waktu saya bermain, ya saya bertemu dengan Satria Muda, karena bermainnya juga di home-nya Satria Muda waktu itu. Nah, di situ saya mendapat tawaran dari Satria Muda untuk lulus SMA, bergabung dengan Satria Muda gitu. Nah, itu juga ada tawaran dari beberapa tim, tapi ya saya merasa waktu itu ya nggak ada salahnya untuk mencoba pergi ke ibu kota untuk mencari pengalaman yang baru gitu. Atau juga nanti kalau seri Surabaya juga saya sama aja bermain di Surabaya. Enggak, ini terutama, maaf, saya mesti ngejar jawaban dari Afan nih. Ini kan kebetulan kontraknya sudah di penghujung nih, udah habis. Dan masih ini, apakah tidak ada opsi bagi Afan untuk ini? Apakah Afan sudah menetapkan untuk tetap bertahan di Satria Muda atau ada opsi untuk bermain di tim lain? Kalau saat ini saya nggak memfokuskan ke itu dulu, karena saya akan memfokuskan untuk membantu Satria Muda dulu dalam menyelesaikan musim IBL tahun ini. Karena ya itu karena saya masih dalam kontrak dengan Satria Muda kan. Dan untuk pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. Jadi ya tunggu setelah musim ini selesai aja, karena ya fokus saya sekarang untuk membantu Satria Muda mendapatkan gelar musim 2020 ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ini yang pasti bisa dijawab oleh Afan. Afan asli Surabaya. Apabila ada seri Surabaya bermain di Surabaya, umpamanya di Kertajaya lah, kita ambil Kertajaya gitu, rekomendasi makanan apa yang Afan bisa kasih untuk para fans? Kebetulan saya Kristiani, jadi saya merekomendasikan babi guling Ibu Ayu Komang, itu enak banget. Kalau yang halal? Ada banyak sih sebenarnya. Kalau yang halal itu ada ini apa? Saya lupa, tapi tahu campur sama tahu tek. Siapa gitu? Itu, aduh, saya lupa namanya. Atau ini gado-gado. Gado-gado juga enak Surabaya. Pecel juga enak gitu. Banyak lah kalau yang enak mah. Yang terakhir saya dapat informasi orang Surabaya makan pecel sama rawon, Pak. Iya, itu emang. Jadi kuahnya itu lebih enak gitu emang gitu. Jadi kayak bumbu pecel dikasih kuah rawon gitu. Jadi kayak ada kuahnya, terus ada bumbu kacangnya gitu, rasanya beda gitu. Oke, Van, thank you bincang-bincangnya ini. Sukses selalu, stay safe. Mudah-mudahan kita bisa melihat Afan bertanding buat Satria Muda dalam waktu dekat ini. Thank you, Van. Amin. Terima kasih Bung Ridwan, sama-sama, sehat selalu.